Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang sangat mendesak ya. Kita mau lihat gimana sih pendidikan agama Islam atau PAI itu harus dan wajib beradaptasi secara radikal. Kenapa? Biar nggak cuma sekedar bertahan, tapi tetap relevan di era digital yang pergerakannya udah kayak kilat ini. Coba deh bayangin ruang kelas sekarang. Terkadang layar gawai itu jauh lebih menarik perhatian siswa daripada buku cetak di meja mereka kan? Terus pertanyaannya, gimana cara kita menjembatani nilai-nilai fundamental agama dengan realitas dunia maya ini? Nah itu dia yang bakal kita kupas tuntas sekarang juga. Oke, ini peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari melihat krisis etika di era digital, lalu masuk ke tantangan yang dihadapi guru masa kini, dilanjut dengan transformasi 4 kompetensi inti, pendekatan inovatif di kelas, dan terakhir, gimana sinergi pembentukan karakter digital itu bekerja. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, krisis etika era digital. Di sini, kita bakal fokus ke generasi yang paling rentan saat ini. Bayangin, siswa-siswi kita tiap hari ibaratnya berenang di samudera informasi yang sama sekali nggak ada filternya. Hidup mereka itu kebelah dua, dunia nyata dan dunia maya. Dan jujur aja, di dunia maya inilah krisis moral yang sesungguhnya lagi terjadi. Sekarang, coba tanyain hal ini ke diri Anda sendiri. Apakah kemajuan teknologi itu otomatis menjamin kesiapan moral anak-anak kita? Jawabannya, jelas enggak. Ponsel di tangan mereka emang makin pintar. Luar biasa pintarnya malah. Tapi kompas moral mereka seringkali tertinggal jauh di belakang. Ya, koneksi internet super cepat itu kan nggak datang sepaket sama buku panduan etika, betul nggak? Jadi gini, anak-anak didik kita ini posisinya lagi bener-bener rentan. Berdasarkan literatur dari jurnal Anuriah, kalau nggak ada bimbingan yang pas, mereka tuh gampang banget terpapar konten negatif, ikut-ikutan sebar ujaran kebencian, atau parahnya termakan hoax. Banyak banget anak muda kita yang tanpa sadar ngelakuin hal-hal menyimpang di medsos, sekedar karena batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral di internet itu udah buram banget. Ibaratnya, mereka bikin kesalahan di dunia digital, tanpa sadar kalau konsekuensinya di dunia nyata itu beneran berat. Masuk ke bagian kedua, tantangan guru masa kini. Kita mau lihat gimana metode yang udah lama dipakai, tiba-tiba berbenturan keras sama kebutuhan zaman now. Kita lagi ngadepin jurang pemisah yang kerasa banget nih. Di satu sisi, ada guru PAI yang mungkin agak enggan ya ninggalin metode ceramah satu arah. Alasannya wajar, takut kehilangan kendali kelas, atau mungkin literasi digitalnya memang masih minim. Tapi di sisi lain, lihat deh siapa yang mereka hadapi. Siswa digital native, anak-anak yang nafasnya udah kayak internet. Mereka ini terbiasa banget sama rangsangan visual yang cepat dan interaksi yang instan. Kesenjangan ini nih yang bahaya, karena keengganan beradaptasi dari pendidik bisa bikin materi pelajaran yang sebenarnya penting banget malah dianggap udah gak relevan lagi sama siswanya. Dan tahu nggak, fenomena ini tuh bukan sekedar opini kita aja. Riset dari jurnal Oasis secara gamblang ngasih lihat kalau salah satu tantangan paling besar sekarang adalah minimnya akses pelatihan teknologi buat para guru. Jadi, jangan salah paham, guru-guru ini bukannya keras kepala menolak teknologi. Banyak dari mereka yang sebenarnya cuma nggak dapat fasilitas atau pelatihan yang layak aja. Nah, kalau nggak ada pelatihan, wajar dong muncul ketakutan bakal gagal waktu pakai metode baru. Ketakutan inilah yang pada akhirnya jadi penghambat utama di lapangan. Bagian ketiga, transformasi 4 kompetensi inti. Ini saatnya kita bicara soal upgrade besar-besaran untuk era digital. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Di zaman sekarang, pedagogik itu bukan lagi sekedar kemampuan berdiri di depan kelas terus ngomong dari awal sampai akhir pelajaran. Nggak gitu lagi. Guru PAI abad 21 tuh dituntut buat merombak total cara mereka ngajar dengan memasukkan media digital secara utuh. Fokus utamanya sekarang ada di 4C. Kita harus dorong siswa berpikir kritis tiap nerima info online, memancing kreativitas mereka, memfasilitasi kolaborasi bareng teman-temannya, dan ngebangun komunikasi yang asik pakai platform digital. Jadi bukan cuma sekedar nyuruh hafal teks aja ya. Terus kita geser ke kompetensi kedua. Ini soal siapa sih sosok sang guru itu sebenarnya. Kompetensi kepribadian ini mengharuskan pendidik punya sikap yang, nah ini penting, super positif terhadap teknologi. Bayangin kalau guru terus-terusan ngeluh susahnya pakai internet di depan kelas. Wah, siswa pasti langsung hilang respek. Guru dituntut punya kesabaran ekstra saat menghadapi error digital. Dan yang paling krusial, mereka harus jadi role model atau figur teladan. Mereka harus bisa merepresentasikan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia, bahkan saat lagi komen atau berinteraksi di ruang publik digital. Nah, buat kompetensi sosial, intinya ada di komunitas dan jejaring.
Jadi, guru yang asik secara sosial itu sekarang nggak cuma sebatas nongkrong di ruang guru aja, tapi gimana kita aktif pakai platform digital buat ngebangun ekosistem bareng siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Ngobrol di grup WhatsApp sekolah atau di e-learning itu harus sama bermaknanya dan pastinya sama etisnya, kayak pas kita lagi ngobrol tatap muka. Ini semua demi mendukung lingkungan belajar agama yang inklusif dan pastinya kolaboratif. Terakhir dari 4 kompetensi ini adalah kompetensi profesional. Intinya simple, proses belajar seorang guru itu pantang buat berhenti. Sebagai profesional sejati, guru PAI wajib banget inisiatif nyari program pelatihan online sendiri, terus-terusan update literasi digitalnya, dan harus lincah ngikutin perubahan kurikulum dari pemerintah. Coba deh pikir, kalau ilmu gurunya aja mandek, relevansi mereka di mata siswa yang hidupnya serba cepat ini pasti bakal ikut mati juga kan? Kita lanjut ke bagian keempat, pendekatan inovatif dan interaktif. Di sini kita bahas gimana sih prakteknya kalau di dalam kelas. Biar argumen kita lebih berbobot secara akademis, mari kita pinjam teori gelombang ketiga dari Alvin Toffler. Dulu manusia itu hidup di gelombang agraris, benar ya? Terus berevolusi masuk ke gelombang industri. Nah, pertanyaannya, sekarang kita di mana? Yap, kita udah tertanam sangat kuat di gelombang informasi. Di fase ini, menguasai teknologi dan derasnya arus informasi itu bukan lagi sekedar pilihan, apalagi kemewahan. Enggak, itu adalah satu-satunya tiket buat sukses. Pendidikan Islam harus banget ngambil peran jadi filter yang kuat di tengah banjir bandang informasi ini. Dan seperti yang ditekankan sama temuan dari riset Anuriah, biar kita bisa survive di gelombang informasi ini, peran guru itu wajib diubah 180 derajat. Guru nggak bisa lagi cuma jadi penyedia informasi pasif, karena kalau cuma nyari info, mesin pencari udah jauh lebih jago. Guru itu harus naik level jadi fasilitator aktif. Kitalah yang nuntun siswa ngelewatin labirin teka-teki moral digital yang rumit itu. Memanfaatkan teknologi nggak cuma buat efisiensi waktu, tapi buat menanamkan pemahaman yang mendalam banget soal mana sih yang etis dan gak etis menurut kacamata Islam. Prakteknya di kelas tuh kira-kira kayak gini. Pertama, buang jauh-jauh deh metode mendikte. Coba pakai pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Langkah awalnya kasih mereka masalah digital yang benar-benar nyata dari keseharian mereka. Misalnya nih, ada hoax viral di grup medsos atau kasus cyberbullying. Langkah kedua, suruh mereka kerja bareng buat mecahin dilema itu. Nah, langkah ketiga, Anda sebagai guru masuk sebagai fasilitator yang menuntun mereka buat nemuin solusinya sendiri, pakai lensa etika Islami. Kalau pakai cara ini, nilai agama itu nggak cuma berhenti di hafalan, tapi benar-benar mereka praktekkan. Masuk ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, sinergi pembentukan karakter digital. Ngebangun fondasi etika digital buat anak-anak kita itu proyek raksasa, teman-teman. Dan proyek sebesar ini nggak akan pernah berhasil kalau gurunya disuruh berjuang sendirian. Butuh yang namanya sinergi mutlak. Guru yang udah proaktif ningkatin skill digitalnya harus banget didukung penuh sama sekolah. Sekolah yang nyediain infrastruktur, internet yang memadai, dan fasilitas pelatihan. Di sisi lain, orang tua di rumah juga megang kunci buat ngawasin dan ngebiasain etika tersebut setiap harinya. Kalau salah satu aja dari 3 pilar ini runtuh, tebak siapa yang bakal nanggung akibatnya? Pasti generasi muda kita. Pada akhirnya, ingat baik-baik poin inti dari seluruh obrolan kita hari ini. Kutipan ini tuh merangkum semuanya dengan sangat pas. Teknologi itu pada dasarnya super netral. Dia cuma sebuah alat, mau dipakai buat menebar cahaya ilmu atau malah bikin kekacauan, itu 100% tergantung siapa yang menggunakannya. Dan filter moral yang bakal ngelindungin pemuda kita, filter yang bisa mengubah seseorang dari sekedar pengguna alat menjadi manusia berakhlak mulia, itu datangnya dari mana? Pastinya dari keteladanan seorang pendidik yang udah bertransformasi dan sadar penuh akan peran krusialnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda semua pikirkan. Di posisi mana Anda saat ini? Gimana Anda, dengan peran unik Anda masing-masing di komunitas, bakal berkontribusi secara nyata buat ngebentuk etika digital generasi penerus kita? Jurang molar digital itu bukan lagi sekedar bayangan, tapi udah bener-bener nganga di depan mata kita. Jadi, mari kita ambil langkah konkret hari ini juga buat mulai ngebangun jembatannya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan materi kali ini. Jangan pernah lelah buat belajar, dan sampai jumpa!